Mucur kasil lakon pitutur. Selamat datang di Mujur Kasil Lakon Pitutur. Lakon pitutur adalah suatu wadah di mana kita akan membagikan kisah-kisah mistis yang pernah dialami oleh seorang. Dan bagi kalian yang memiliki kisah-kisah mistis dan ingin membagikannya, silahkan bisa DM di Instagram Mujur Kasil atau bisa juga dengan cara komen di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita mulai bercerita, alangkah baiknya teman-teman sekalian untuk membaca disclaimer di bawah ini agar teman-teman tidak salah memahami sebuah cerita yang kita bawakan. Pada kesempatan hari ini, lakon pitutur kita adalah seorang bidan yang tidak ingin disebutkan namanya. Namun bidan ini tinggal di salah satu kota kecil di Jawa Tengah. Seperti biasanya kita boleh panggil Mbak ini dengan Mbak X. Tak disangka-sangka di hari-hari seperti biasa dia menjalani praktek kebidanan di tempat praktek pribadinya. Pada hari itu sekitar tahun 2017 merupakan hari yang tidak pernah dilupakan sampai sekarang. Perlu diketahui bahwa tempat praktek ini masih buka sampai tahun ini, sampai hari ini. Hari itu tidak menjadi hari yang dia sangka, menjadi hari yang merupakan pengalaman buruknya. Jadi seperti biasa dia melayani pasien yang berkonsultasi tentang kehamilan. Pada waktu itu ada seorang pasien yang datang pada malam hari, dan pasien ini dibawa oleh seorang tukang becak. Tentunya dia menjalankan protokol kesehatan dong, dan tidak ada rasa curiga atau rasa apapun kepada pasien dan tukang becak ini. Memang awalnya tukang becak ini memang belum pernah dia lihat, karena memang beberapa pasien yang dibawa oleh tukang becak dia suka melihat atau sering melihat tukang becak yang sama. Paling tidak dia hafal muka-muka tukang becak yang ada di sekitaran kota kecil itu. Namun tukang becak ini mukanya agak asing bagi Mbak X ini, dan membawa pasien yang sedang hamil tua. Kemudian seperti biasa Mbak X pun menyuruh pasien ini, boleh kita sebut namanya Mbak Y, untuk masuk. Silakan Mbak. Tukang becak ini pun diam saja mengantarkan, dan dia langsung balik, tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Mbak X ini. Kemudian si pasien ini, Mbak Y, langsung saja dimasukkan ke ruangan tindakan, di mana Mbak Y ini terlihat seperti seorang yang akan dekat sekali waktu melahirkannya, sudah mengalami kontraksi yang luar biasa. Tentunya seperti biasa, sang bidan ini, Mbak X ini, Mbak bidan ini pun bertanya, mana keluarganya, kenapa datang dengan tukang becak. Itu hal biasa yang ditanyakan, mana keluarganya, mana calon bapak si bayi ini. Seperti itu. Pasien pun hanya meronda-ronda kesakitan. Baiklah, tidak lama Mbak bidan ini tidak pikir pusing, yang penting diselamatkan dulu sang ibu dan sang bayi ini. Dia menjalankan proses persalinan dan dengan cepat, tidak seperti biasanya. Dia pun bilang, alhamdulillah ibu, ini merupakan anugerah dari Allah,
prosesnya sangat cepat dan selamat bayinya. Bayinya selamat. Kemudian seperti biasa dia mengeluarkan cek untuk tagihan pembayaran administrasi. Dia pun memberikannya kepada sang ibu atau mbak yang melahirkan itu, atau Mbak Y kita bilang tadi. Kemudian Mbak Y itu memberikan KTP dan dia berkata, "Mbak, saya belum bisa bayar sekarang. Nanti kalau 3 hari saya belum kesini untuk membayar, untuk melunasi, maka Mbak silakan datang ke rumah saya akan melunasinya." Dan herannya, Mbak Y ini yang setelah melahirkan langsung membawa bayinya dan pulang dengan tukang becak yang tadi. Dia pulang saja, padahal tidak wajar bahwa seorang yang baru saja melahirkan membawa bayinya begitu saja dengan tidak merasakan sakit. Mbak X pun merasa aneh. "Maaf Bu, ini bayinya Ibu juga belum." "Nggak apa-apa," dia bilang itu. "Nggak apa-apa, saya kuat, tenang aja. Tadi saja kita lihat kan prosesnya cepat, saya memang kuat." Ini dia pulang dengan becaknya tadi, dan Bu Bidan ini, Mbak Bidan ini tidak berpikir banyak. Ya udah, nggak apa-apa, semoga aja memang kuat. Tapi dia selalu ingin melarang karena itu membahayakan sang ibu, tapi dia tetap maksa untuk pulang. Akhirnya pun dibiarkan pulang dengan terpaksa. Dan dia melihat KTP-nya, rumahnya dekat dengan klinik praktek Bu Bidan itu. Jadinya ya udahlah, dekat lah. Akhirnya terpaksa. Sehari 2 hari tidak ada kabar dari Mbak Y tadi yang melahirkan. Akhirnya datang di hari ketiga. Dia teringat ketika 3 hari dia tidak kembali ke situ untuk membayar, maka datanglah ke rumah, maka dia akan membayarnya, melunasi. Bu Bidan pun berpikir bahwa mungkin dia tidak sempat ke sini karena masih merasakan sakit. Atau mungkin nanti yang membayar adalah keluarganya atau bapak dari sang bayi tersebut. Akhirnya dia pun ke rumah dengan niat untuk menengok juga, berbekal KTP yang diberikan oleh sang pasien tersebut. Dia pun datang dan mencari rumah yang ada di KTP tersebut dengan nama Mbak Y. Dia pun berkeliling di tempat tersebut karena dia hafal, karena rumahnya dekat dengan praktek tersebut. Namun dia tidak hafal untuk penghuni-penghuni atau penduduk-penduduk di sekitaran tersebut. Namun dari alamatnya sangat dekat. Dia mencari alamat tersebut dan menanyakan Mbak Y, rumah Mbak Y di mana. Sesampainya di suatu alamat yang dituju, dia kesulitan untuk mencari rumahnya yang mana. Kemudian dia melihat ada kerumunan orang yang sedang mengadakan acara. Akhirnya dia berinisiatif untuk menanyakan alamat Mbak Y ini kepada orang-orang yang sedang berkerumun di acara tersebut. Karena saking penasarannya dan ingin mencari tahu alamat Mbak Y ini, dia pun bertanya kepada salah satu orang yang sedang berada di acara tersebut. Acaranya memang terlihat seperti pengajian, seperti itu. Dia pun bertanya kepada salah satu orang yang ada di acara tersebut, "Maaf Bu, boleh saya tanya, ini alamat ibu ini yang ada di KTP ada di mana ya? Ini alamatnya dekat di sini." Sang ibu yang ditanya, dia melihat KTP-nya, gemeteran dan sontak menangis. "Mbak, ini anak saya, Mbak." Tuh,
"Oh, ini anak ibu," seorang bidan berkata. "Iya, ini anak saya." "Oh iya bu," Bu bidan pun berkata, "Itu anak ibu kemarin 3 hari yang lalu melahirkan di tempat saya. Mungkin belum sempat kembali lagi untuk mengurusi administrasinya bu." "Mbak," sambil gemeteran, "Mbak lihat ini mbak, ini kita lagi ngadain 7 harian meninggalnya anak saya." Sang bidan kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai dia belum sempat mengucapkan ini, dia udah jatuh pingsan saking kagetnya. Nah, ternyata orang yang melahirkan di tempatnya 3 hari yang lalu adalah orang yang sudah meninggal 7 hari yang lalu. Lalu siapa? Siapa yang melahirkan di tempat Bu Bidan itu 3 hari yang lalu? Akhirnya Bu Bidan pun dibawa ke dalam rumah sambil sang ibu menunggu Bu Bidan bangun dari pingsannya. Beberapa saat kemudian setelah Bu Bidan bangun dari pingsannya pun menceritakan kejadian-kejadian keanehan Bu Bidan yang diantar oleh seorang tukang beca yang mukanya aneh, mukanya asing, dan dia langsung membawa bayinya, dan itu hal yang sangat aneh untuk ibu yang berusaha melahirkan. Dan sang ibu Mbak Y ini pun menceritakan bahwa sebenarnya seperti ini kejadiannya, dia memang telah meninggal dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Begitulah cerita yang dialami oleh Bu Bidan Mbak X yang berada di salah satu kota kecil di Jawa Tengah. Mungkin dari teman-teman mempunyai kisah yang ingin dibagikan pengalaman horor kepada tim Mujur Kasil, silakan untuk DM atau menghubungi channel Mujur Kasil dengan melalui Instagram Mujur Kasil @mujurkasil. Terima kasih, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara mensubscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.